Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman para pencinta kisah misteri. Kembali lagi dengan saya Dika di Kisah Hororku. Di segmen Kismis kali ini, aku bakal lanjutkan kisah kita, yaitu part 3, Misteri di Balik Rimba Kalimantan. Bagi teman-teman yang baru bergabung, ada baiknya menyimak kisah sebelumnya agar paham alur dari kisah ini. Kita lanjutkan kisah ini. Tepat satu hari sebelum malam bulan purnama tiba, para pemuda pun kini mendatangi Ali. Mereka pun membawa Ali ke rumah kepala desa di siang itu. Sampainya di rumah kepala desa, Ali pun mencoba menjelaskan tentang teror yang pernah terjadi di desanya. Dan semua hampir sama dengan apa yang terjadi di kampung ini. Kepala desa pun lantas langsung bertanya kepada Ali. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Dan apa kamu bisa membantu desa ini, anak muda? Ali pun menjawab, Insya Allah Pak, saya akan membantu. Tapi kamu tahu siapa pelakunya, anak muda? Ali pun langsung menjawab, kita akan lihat nanti malam Pak, karena malam ini tepat purnama penuh. Dan saat itulah orang yang melakukan ajian kuyang pasti akan beraksi. Lantas, apa yang akan kita lakukan, anak muda? Ali pun langsung menjelaskan rencananya, di mana saat itu Ali meminta mereka dibagi menjadi dua kelompok, di mana kelompok pertama bertugas untuk mengikuti kepala tersebut, dan kelompok yang kedua bertugas untuk mengamankan tubuh dari kepala itu, agar kepala itu tidak bisa kembali menyatu dengan tubuhnya. Kepala desa pun bertanya lagi pada Ali, anak muda, dengan apa kita bisa mengamankan jasadnya agar kepala dan jasad itu tidak bisa menyatu lagi? Ali pun langsung mengeluarkan sehelai kain kafan. Dengan ini Pak, kita tutup jasadnya, dan setelah itu kita kubur agar kepala dan jasad tersebut tidak bisa menyatu Pak. Mendengar hal tersebut, para pemuda pun setuju. Namun, kepala desa kembali berkata, malam ini kira-kira siapa yang akan jadi korbannya ya? Ali pun kembali menjelaskan, ia pasti akan mencari wanita yang sedang hamil tua dan tak lama lagi akan melahirkan. Apabila tidak ada, pasti saja wanita yang sedang tang bulan yang akan jadi sasarannya. Ali pun kembali bertanya, apa ada wanita yang sedang hamil tua Pak saat ini? Sejenak kepala desa terdiam, seperti mengingat sesuatu. Ada, Lasmi. Ya, Lasmi. Ia tinggal di ujung dermaga, ujar sang kepala desa. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Tanya kepala desa. Tolong Pak, panggil suaminya. Kita harus siapkan penangkal buat Lasmi, agar kuyang tersebut tidak bisa mendekatinya. Langsung saja, kepala desa pun mengutus satu orang pemuda untuk menjemput suami Lasmi saat itu. Dan setibanya di rumah kepala desa pun langsung menjelaskan tentang apa yang terjadi. Mendengar penjelasan kepala desa, suami Lasmi pun langsung saja panik bukan kepalang. Sudah. Kamu tenang dulu. Jangan terlalu panik, ujar kepala desa yang coba menenangkan suami Lasmi. Lalu, apa yang harus kita lakukan Pak? Dan apa penangkalnya? Ujar suami Lasmi yang masih saja panik saat itu.
Tenang dulu mas, tenang. Siapkan saja bawang merah di tiap sudut rumah mas. Dan jangan lupa taruh juga di bawah kasur tempat kalian tidur. Karena sosok Koyong ini paling membenci aroma bawang merah. Saat ia sedang beraksi, pastilah aroma tersebut akan menangkalnya. Timpal Ali yang coba menenangkan suami Lasmi. Mendengar hal tersebut, suami Lasmi pun langsung saja pamit pulang ke rumah dan ingin mempersiapkan semua penangkal yang ada agar kuyang tersebut tidak mendekati istrinya yang sedang hamil tua pada hari itu. Setelah perundingan yang panjang, akhirnya mereka semua dan kepala desa siap untuk menangkap sosok kuyang tersebut malam ini. Mereka pun kembali pulang dan akan bertemu setelah malam tiba di rumah kepala desa. Singkat cerita, malam pun telah tiba. Mereka semua pun pada akhirnya telah berkumpul di rumah kepala desa dan siap untuk melakukan penangkapan kuyang pada malam ini. Namun, kepala desa pun kembali bertanya, "Hei anak muda, kemana kita sekarang? Dan siapa orang yang kamu curigai?" "Kita ke rumah Darsinah, Pak," ujar Ali singkat. "Hah? Darsinah? Dari mana kamu kenal Darsinah?" Yang menjadi guru saya di pesantren dulu mencoba untuk menangkapnya. Akan tetapi, Darsinah berhasil kabur dan menghilang entah kemana. Nah, saat itu saya adalah murid dari ustadz tersebut dan saya juga membantu proses penangkapan kuyang Darsinah, Pak, jelas Ali kepada semuanya. Setelah mendengarkan sepenggal pengalaman dari Ali, mereka semua pun sepakat untuk langsung menuju ke rumah Darsinah. Suasana kampung pun terasa begitu sepi pada malam itu. Langkah mereka hanya ditemani oleh cahaya bulan yang memang pada malam itu bersinar begitu terangnya. Selang beberapa saat, mereka pun akhirnya sampai di rumah Darsinah. Nampak jelas, rumah itu terlihat begitu suram pada malam itu, di mana sangat gelap gulita dan hanya ada satu cahaya yang keluar dari sebuah kamar, yaitu kamar Darsinah. Langsung saja mereka menuju ke sumber cahaya tersebut, ya kamar Darsinah. Mereka pun melangkah dengan pelan dan hati-hati agar tidak ketahuan. Mereka pun dikejutkan dengan satu jendela yang terbuka pada malam itu. Sesampainya di sana, mereka pun langsung saja mencari celah-celah kecil yang ada di bilik Darsinah. Mereka pun mengintip ke dalamnya. Dan mereka semua terkejut bukan kepalang melihat sebuah ritual yang sedang dijalankan oleh Darsinah. Pada ritual tersebut, Darsinah terlihat melafalkan beberapa mantra. Lalu, ia mengambil sebuah botol yang berisi minyak, dan minyak itu pun dioleskan ke batang lehernya. Seketika, tubuh Darsinah pun kejang-kejang. Lalu, tak lama berselang, kepala dan tubuh Darsinah pun terpisah. Ya, kepala itu pun melayang, diikuti dengan seluruh isi dalam perutnya. Dan tak lama kemudian, kepala itu pun terbang keluar melalui jendela yang telah dibuka oleh Darsinah sebelumnya. Dan kini mereka semua tersadar bahwa teror yang terjadi selama ini disebabkan oleh Darsinah. Setelah menyaksikan kejadian yang begitu mengerikan itu terjadi, Ali pun langsung membagi mereka menjadi dua kelompok, di mana kelompok pertama diisi oleh kepala desa dan beberapa pemuda yang bertugas untuk mengikuti kepala itu. Dan Ali berserta Amir bertugas untuk mengamankan jasad Darsinah yang sedang tergeletak. Langsung saja
Ali dan Amir pun masuk ke dalam kamar yang ada di sana. Mereka semua pun begitu terkejut melihat tubuh tanpa kepala itu terbaring begitu saja di lantai. Amir tidak bisa bergerak pada saat itu. Seakan-akan ia begitu syok melihat tubuh tanpa kepala itu kini ada di hadapannya. Lalu Ali pun mengagetkannya. "Hei, kamu kenapa diam? Ayo cepat bantu aku." Iya bang, apa yang harus kita lakukan?" kata Amir yang begitu kaget. "Cepat, ambil itu kain yang kita siapkan tadi." Iya bang, iya bang." Amir lantas langsung mengambil sebuah bungkusan yang berisi kain kafan. Lalu ia membantu Ali membungkus tubuh tersebut layaknya mayat yang telah mati. Setelah membungkus tubuh Darsinah dengan kain kafan, mereka berdua pun bergegas membawa tubuh itu ke dalam hutan. Di dalam perjalanan, Amir bertanya kepada Ali. Maaf bang, aku ingin bertanya. Kenapa dulu Darsinah tidak abang musnahkan bersama guru abang? Dan bagaimana abang bisa tahu cara untuk menangkal teror Darsinah bang? Tanya Amir yang begitu ketakutan pada malam itu. Dulu kami hanya mengejar kepalanya tanpa kami tahu di mana ia menyembunyikan jasadnya. Dan saat ia menyadari kalau ia telah ketahuan dan sedang dikejar, kepala Darsinah pun terbang begitu saja lenyap di dalam hutan. Dan kami semua pun tidak sempat untuk memusnahkannya. Setelah mendengar jawaban dari Ali, mereka berdua pun meneruskan perjalanan menuju ke dalam hutan. Dan setibanya di dalam hutan, Amir langsung ditugaskan Ali untuk menggali sebuah lubang. Langsung saja, Ali dan Amir menggali lubang dengan menggunakan alat seadanya pada malam itu. Tidak berselang lama, akhirnya lubang pun siap. Lubang yang tidak begitu dalam pun kini siap untuk jadi rumah baru tubuh Darsinah. Mereka berdua pun memasukkan tubuh Darsinah ke dalam lubang tersebut, lalu menguburnya. Dan kini tubuh Darsinah pun telah terkubur di dalam hutan. Sementara itu, kelompok kepala desa yang bertugas mengikuti kepala Darsinah pun terus saja mengendap-endap mengikuti kepala tersebut. Dan pada akhirnya, benar saja dugaan mereka semua kalau kepala tersebut pada malam ini ingin menjadikan Lasmi sebagai korbannya. Hal itu terbukti karena kepala itu kini telah berada di pekarangan rumah Lasmi. Kepala desa pun bersama dengan beberapa pemuda bersembunyi di balik semak-semak memperhatikan tingkah laku kepala itu. Lalu mereka melihat kepala itu berputar-putar mengelilingi rumah Lasmi, seakan mencari celah untuk bisa masuk ke dalamnya. Sampai pada akhirnya kepala tersebut menemukan sebuah celah lewat lubang perapian kayu bakar yang ada di dapur rumah Lasmi. Langsung saja kepala itu masuk, namun tak lama berselang kepala itu keluar lagi dan berputar kembali seakan mencari jalan lain. Hal tersebut sontak saja membuat para pemuda dan kepala desa senang. Mereka menganggap penangkal yang telah mereka siapkan bekerja dengan baik pada malam itu. Namun sosok kepala terbang tersebut masih saja mencoba mencari celah-celah yang lain. Ia nampaknya tidak ingin gagal untuk bisa mendapatkan Lasmi pada malam itu. Kepala desa dan para pemuda pun tiba-tiba dikejutkan oleh kehadiran Amir dan juga Ali yang pada saat itu telah selesai menjalankan tugasnya. Kepala desa pun langsung saja bertanya, "Gimana? Apa kalian sudah selesai?" tanya kepala desa. "Sudah pak," jawab Ali dengan singkat. "Terus apa yang harus kita lakukan nak Ali?" kata Pak Desa. "Ayo kita kejar dan tangkap kepala itu pak," ujar Ali lagi. Langsung saja mereka semua keluar dari persembunyiannya dan berteriak, "Kuyang! Kuyang! Kuyang!" Sontak saja teriakan mereka
didengar oleh kepala Darsinah yang sedang gentayangan. Sosok tersebut pun kini mencoba melarikan dirinya. Namun mereka semua tetap mengejar kuyang tersebut. Warga yang mendengar pun sontak keluar rumah dan mereka semua kaget melihat penampakan kepala terbang dengan diikuti oleh isi perut yang juga melayang. Ya, mereka pun lalu ikut serta mengejar sosok kuyang tersebut hingga pada akhirnya sosok kepala terbang tersebut pun kembali masuk ke dalam bilik kamar Darsinah. Para warga pun langsung saja mengelilingi rumah tersebut. Lalu terdengarlah suara auman yang begitu mengerikan dari dalam rumah. Mana tubuhku? Mana tubuhku? Suara itu jelas sekali terdengar oleh para warga. Tubuhmu sudah kami kubur dan tidak akan bisa kembali menyatu denganmu, jawab Ali dengan lantang. Hahaha, mana tubuhku? Kembalikan, kembalikan, ujar sosok kepala yang masih berlindung di dalam rumah. Lalu salah satu warga pun berujar, sudah, bakar saja rumah sialan ini, ayo bakar. Dan seketika warga pun langsung menyulutkan api ke dalam rumah tersebut. Dan tak perlu waktu lama, api pun langsung membara dan berkobar malam itu. Para warga pun bersorak senang dan mengira kepala Darsinah telah hangus dimakan api. Namun semua itu salah. Saat atap rumah perlahan roboh dimakan api, tiba-tiba saja kepala Darsinah muncul melayang ke udara. Nampak jelas wajahnya gosong termakan api. Warga pun melihat sangat kaget. Kepala itu sempat melayang sesaat sambil melototkan matanya ke arah warga. Dan setelah itu kepala itu terbang kembali ke dalam hutan, ditelan gelapnya rimba hutan Kalimantan. Semenjak kejadian malam itu, teror di desa pun hilang. Para warga pun kini masih meyakini kalau kepala Darsinah masih hidup dan bersembunyi di dalam hutan Kalimantan. Dan ia selalu ingin mencari penggalan tubuhnya yang telah dikubur agar ia bisa kembali menyatu dan hidup seperti semula. Desa pun kini terlepas dari teror hantu kuyang. Dan memang sampai saat ini di tahun 2021 masih banyak wanita yang digelapkan matanya dan keimanannya untuk mengaji ilmu ajian kuyang. Dan sangat sering terjadi di Kalimantan. Terdengar kabar-kabar orang bertemu atau melihat sosok ini ada bergentayangan di malam hari, baik di desa maupun di kota. Dan ini beberapa foto bukti keberadaan kuyang di Kalimantan yang pernah tertangkap lewat kamera. Cerita pun selesai. Oke teman-teman, bagaimana ceritanya? Semoga bisa menghibur dan bisa kita ambil hikmahnya. Ingat, tak ada satupun makhluk yang bisa hidup abadi di dunia ini. Semua pasti ada masanya dan akan kembali mati. Bagi teman-teman yang suka akan cerita misteri, dukung terus channel ini karena masih banyak kisah-kisah misteri yang akan saya bawakan, baik dari pengalaman saya pribadi maupun para narasumber. Dan bagi teman-teman yang ingin berbagi kisah, bisa kirimkan lewat email yang saya terapkan di deskripsi. Saya Dika, pamit. Tetap jaga kesehatan. Wassalam.